Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video part 6 ini dimulai, ada baiknya like dan subscribe channel ini untuk lebih mudah mendapatkan informasi terbaru tentang kitab diri. Di video-video sebelumnya, saya mendengar pemahaman dari seorang ustadz tentang ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Akhirnya saya mendefinisikan menurut pemahaman saya. Bukan untuk diperdebatkan, insya Allah dapat menjadi kajian di dalam diri saya. Konteksnya, ilmu adalah pemahaman akan suatu hal. Perlu diulang. Ilmu adalah pemahaman akan suatu hal. Umumnya, asal-muasalnya, ilmu itu bermula dari suatu data, yang diolah melalui proses kajian untuk menjadi sebuah keterangan. Yang akhirnya disimpulkan menjadi sebuah pengetahuan. Namun, konteks ilmu laduni ini sendiri ialah pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung kepada umatnya. Mari kita mengingat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah meminta ridho kepada Allah untuk melihat Sayyidina Umar di dalam kubur. Permintaannya itu pun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab membentak malaikat Munkar Nakir agar sopan terhadap orang mukmin di alam kubur. Kejadian itu merupakan ilmu, pengetahuan yang diberikan langsung Allah kepada Sayyidina Ali untuk melihatnya. Dan itu merupakan perkara yang gaib. Ketidaktahuan manusia pada umumnya. Semua itu terjadi atas keridhaan Allah. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Quran Surat 6 ayat 65. Salah satu gaib adalah titik ketidaktahuan manusia. Allah memberikan keridhoannya kepada wali-wali pilihannya untuk dapat mengetahui hal tersebut. Maka saya dapat mengambil kesimpulan. Bisa saja Allah memberikan pemahaman kepada orang pilihannya, jangan lupa Allah memiliki kehendak mutlak. Oleh karena itulah saya tidak ingin mendebat, apakah ilmu laduni itu ada? Bagaimana dengan mimpi Muhammad Qasim? Nah itulah, ilmu atau pengetahuan atau pemahaman atau gambaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk beliau agar dapat melihat, salah satu hal yang gaib. Yaitu masa depan. Bentuknya ialah mubasyirat. Apakah itu juga termasuk ilmu laduni? Silahkan dijawab masing-masing. Singkatnya, ilmu atau pengetahuan itu yang diberikan Allah secara langsung kepada Muhammad Qasim. Ketika sudah dapat memaknai ilmu laduni itu sendiri, maka mudah saja menjawabnya. Lalu bagaimana tentang hadits Bukhari dan Muslim? Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Ya, itu pun benar, saya tidak ingin mendebat hadits-hadits tersebut. Saya bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak berani menatapnya, hanya saja ada kegembiraan yang tidak dapat dilukiskan. Maka saya terus berusaha membaca-baca hadits tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk meneliti cara berpikir beliau, semua itu terlihat jelas dari kata-katanya. Untuk ukuran manusia di zaman jahiliyah kecerdasannya jelas di atas rata-rata. Baiklah kita kembali ke ilmu laduni. Karena itu bisa jadi bagian pembahasan tersendiri di video-video lain insya Allah. Bagaimana ilmu laduni bermula? Ketika tunas ilmu Allah itu sudah ditanam di dalam dada. Awal mula tanah yang tandus dan kering itu akan menjadi padang rumput yang subur. Di sanalah kehidupan akan dibentangkan. Inilah kebangkitan manusia dari kehidupan yang fana. Mata hati yang tadinya mati, dapat melihat sesuatu yang sifatnya gaib. Ketidaktahuan, manusia umumnya. Hijab-hijab yang tadinya tidak terlihat, dapat dilihatnya mencapai suatu kebahagiaan yang hakiki. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahf ayat 65. Ilmu laduni tidak ujuk-ujuk ada, umpama pohon yang berbuah dari zikir dan fikir. Proses panjang bermujahadah dan perjuangan menundukkan hawa nafsu. Proses ini bisa dalam kondisi sadar, maupun alam bawah sadar selama perjalanan hidup manusia. Suasana hati, yang terpancar adalah kegembiraan. Bentuknya pemahaman yang didapat dari awalnya bodoh, ketidaktahuan, menjadi mengerti dan memahami. Ilmu pengetahuan manusia itu bukanlah tujuan. Jadikan ilmu pengetahuan itu sebagai tangga untuk mencapai ilmu Allah.
Sebagian beranggapan bahwa, menceritakan kepada orang umum tentang ilmu Allah, itu hanya akan mengurangi kadarnya. Jadi hanya kepada orang-orang tertentu yang dapat menilainya. Bagaimana mungkin membicarakan emas kepada orang yang tidak mengerti nilainya? Suatu hari, saya menjual seekor ayam jago ke pasar dengan harga murah. Ditimbang sekitar 2 kilogram. Dapat 100.000. Namun ketika ayam sudah terjual, saya bertemu seorang tukang kayu. Bang Ari rupanya hobi memelihara ayam ya. Ternyata ayam yang saya jual ke pasar itu ayam petarung, nilainya bisa di atas 500.000. Maka renungkanlah, sesungguhnya salah satu pintu untuk mengakses alam yang sifatnya gaib itu ialah tidur. Mau siang mau malam, persiapkan diri kita ini ketika hendak tidur dengan membaca surah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Apabila persiapan itu tidak matang, maka tidak akan mendapat manfaat ketika tidur. Yang ada malah masuk ke dalam alam bawah sadar yang penuh hawa nafsu, bisikan setan dan jin. Kedua lautan itu berbeda, tidak sama. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan. Yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surat Al-Furqan, ayat 53. Dua samudra itu, jelas. Dihijab oleh tembok penghalang yang jelas. Untuk mengenali dan menembus tembok penghalang itu perlu mursyid, yang berfungsi sebagai pembimbing, dan petunjuk jalan. Perlu rambu-rambu dari seorang mursyid, supaya mencapai arah yang jelas dan benar. Yaitu jalan Syiratal Mustaqim. Insyaallah. Alhamdulillah sampai di sini video saya di part 6 kali ini, mudah-mudahan ada poin yang bermanfaat untuk diambil hikmahnya. Nantikan video part 7 berikutnya, pandangan saya dalam memaknai ilmu laduni. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.